Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Lismayanti dari Prodi PKPA Unul Reguler. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi untuk mata kuliah pendidikan inklusi yang berkaitan dengan rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis. Yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian teori, kemudian metode dan biaya dan agenda. Yang pertama yaitu latar belakang. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi maupun keadaan fisik seseorang termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan. Pendidikan inklusif merupakan kebebasan hak anak dalam memperoleh pendidikan dengan menerapkan pendidikan untuk semua. Dengan mengakomodasi setiap anak dengan mengesampingkan adanya diskriminasi atas dasar dari keadaan fisik, intelektual, sosial, atau kondisi lainnya. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan fungsi otak yang ditandai dengan adanya kesulitan pada kemampuan interaksi sosial, komunikasi dengan lingkungan, perilaku, dan adanya keterlambatan pada bidang akademik. Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang cenderung sulit untuk diberikan kepada anak yang mengalami autis, karena anak ini mengalami hambatan atau kesulitan dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi. Maka dari itu, guru harus memahami berbagai kesulitan yang dialami anak autis dalam belajar matematika. Berbagai permasalahan bagi siswa autis dalam belajar matematika di SLB Yayasan Bahagia, yaitu di Jalan Taman Pahlawan nomor 20, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh anak autis dalam belajar matematika yaitu mengenal dan menghafal angka seperti yang dipaparkan oleh guru kelas karena butuh beberapa bulan mengenalkan satu angka saja dan itu pun tidak semua anak memahaminya. Hal tersebut dikarenakan sulitnya materi pelajaran matematika bagi anak autis yang memerlukan ketelitian dan pemahaman. Selain itu juga dikarenakan tingkat autis anak. Rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis yang saya observasi yaitu dengan narasumber Ibu Iis Maisaro SPD selaku wali kelas. Pembelajaran matematika yang diajarkan guru adalah mengenai dasar-dasar matematika seperti mengenal dan menghafal angka serta dalam proses pembelajarannya anak autis dibimbing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di dalam kelas untuk anak autis terdapat 4 orang anak yaitu bernama Renaldi, kemudian Azura, Raffi, dan Dela. Tingkat autis anak berbeda-beda, ada yang autis berat dan ada yang autis ringan. Dalam merancang pembelajaran matematika untuk anak autis, guru terlebih dahulu melakukan asesmen kepada anak, kemudian mengenai media apa yang disukainya dan tergantung pada kemampuan anak. Seperti Renaldi, menurut penuturan wali kelas, Renaldi menyukai papan magnet, maka pembelajaran matematikanya akan menggunakan media tersebut. Dari beberapa penelitian terdahulu, rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis memiliki beberapa kesamaan yang memang menjadi acuan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak dan tingkat autisnya. Yang kedua yaitu teori. Hasil penelitian terdahulu yaitu yang pertama dari Aditya Gita Prasetya menemukan bahwa proses pembelajaran bagi anak autis dilaksanakan di kelas inklusif oleh guru kelas yang dibantu oleh shadow teacher. Kemudian evaluasi yang digunakan adalah tes secara tertulis dan lisan yang disesuaikan dengan kemampuan anak.
Kemudian yang kedua, penelitian dari Dian Sulistyowati yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa materi matematika yang diajarkan di kelas adalah waktu penjumlahan, pengurangan, mengenal angka bilangan, konsep uang, mengenal nilai tempat, memahami kata sifat, dan konsep perkalian. Adapun hambatan dalam pembelajaran adalah konsentrasi, keputusan, dan pemahaman siswa yang masih kurang. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka dalam metode menggunakan metode pembelajaran yang digunakan adalah latihan soal, permainan, dan praktik. Penelitian yang ketiga yaitu dari Titin Iponi dan memperoleh hasil bahwa pendekatan interaksi antara siswa dan guru kelas sehingga guru kelas bisa mengidentifikasi apa saja kekurangan yang dihadapi oleh siswa autis. Dan penelitian yang kelima yaitu dari Alpian Widi dan memperoleh hasil bahwa anak autis harusnya dibimbing sesuai kemampuan yang dimiliki guru dalam mengajar menggunakan materi yang sudah disederhanakan dan didukung dengan menggunakan metode bermain sambil belajar dan pendekatan individu. Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian variabel. Variabel dari materi yang saya sampaikan untuk variabel bebasnya yaitu matematika untuk anak autis dan variabel terikatnya yaitu rancangan dan metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu kajian tentang guru. Menurut Husnul Khotimah, guru dalam pengertian sederhana adalah orang yang memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Kemudian rancangan adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Metode adalah metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Kemudian, matematika. Matematika pada hakikatnya menurut Sujadi yaitu memiliki objek tujuan abstrak bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif. Kemudian, pengertian mengenai anak autis. Autisme berasal dari bahasa Yunani yakni kata auto yang berarti berdiri sendiri. Arti kata ini ditunjukkan pada seseorang yang menyandang autisme yang seakan-akan hidup di dunianya sendiri. Dengan perilaku yang biasanya ditandai dengan rendahnya berkomunikasi maupun verbal maupun non-verbal, kemudian interaksi sosial, kemudian emosi yang tidak stabil, berubah-ubah, dan persepsi sensorik yang tidak optimal. Kemudian definisi operasional yang pertama yaitu mengajarkan matematika dengan bantuan gambar angka untuk kemampuan visualnya. Kemampuan visual adalah kemampuan seorang untuk memahami apa yang dilihat. Kemudian yang kedua mengajarkan matematika dengan bantuan papan magnet untuk motorik halusnya. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan koordinasi otot-otot halus atau kecil dan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, mengajarkan matematika dengan bantuan lingkaran susun untuk motorik halus. Dan yang keempat, yaitu kemampuan merespon guru sebagai usaha untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan agar anak autis mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu metode. Yang pertama ada pendekatan dan jenis observasi. Bentuk observasi yang saya lakukan yaitu partisipatif, yaitu saya mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan mengumpulkan hasil observasi dengan memperhatikan perilaku, berinteraksi, kemudian melakukan pengamatan, baik kepada guru maupun kepada anak secara langsung. Kemudian teknik pencatatan data, saya lakukan dengan bentuk kronologis, yaitu
Hasil observasi berdasarkan urutan-urutan kejadian yang terjadi di dalam kelas, kemudian bentuk sistematis, yaitu saya mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan kepada guru kelas dan mencatat jawabannya. Kemudian untuk yang diobservasi, yaitu saya melakukan observasi ke sekolah luar biasa Yayasan Bahagia dengan kepala sekolah yaitu Ibu Lia Anjasmara MPD. Kemudian saya ditempatkan di kelas untuk anak autis dengan wali kelas Ibu Iis Maesaroh SPD. Kemudian di dalam kelas tersebut terdapat 4 anak autis. Yang pertama yaitu Renaldi dengan usia 7 tahun, yaitu kelas 1 SD. Kemudian ada Azura, 7 tahun, kelas 1 SD. Dan yang ketiga ada Raffi, 12 tahun, kelas 6 SD. Dan ada Dela, 17 tahun, kelas 3 SMA. Saya melakukan observasi pada hari Senin tanggal 15 November 2022 bertempat di Sekolah SLB Yayasan Bahagia yang beralamatkan di Jalan Taman Pahlawan nomor 20, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Kemudian ada alat pengumpulan data. Yang pertama untuk teknik pengumpulan data, yang pertama saya menggunakan metode wawancara dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan. Kemudian yang kedua ada metode observasi, yaitu dilakukan untuk mendapatkan data mengenai rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis. Dan yang ketiga ada metode dokumentasi, yaitu untuk membantu dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat, kemudian pengumuman, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya dalam mengumpulkan data dengan bentuk rekaman dan foto. Kemudian ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu merupakan panduan wawancara, dan panduan observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang rancangan dan metode pembelajaran di sekolah tersebut. Berikut ini yaitu untuk instrumen observasi yang saya lakukan. Dan yang kedua ada pedoman wawancara yang di dalamnya terdapat pertanyaan, kemudian jawaban hasil dari observasi yang telah saya laksanakan. Kemudian ada biaya dan agenda. Yang pertama yaitu untuk waktunya tanggal 15 November 2022 dan biayanya Rp20.000. Untuk agendanya yaitu observasi ke SLB Yayasan Bahagia. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi tentang rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis di SLB Yayasan Bahagia, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran matematika yang diajarkan guru adalah dasar-dasar matematika seperti mengenal dan menghafal angka, serta dalam proses pembelajarannya anak autis dibimbing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, dalam merancang pembelajaran matematika untuk anak autis, guru terlebih dahulu melakukan asesmen kepada anak mengenai media apa yang disukainya dan tergantung pada kemampuan anak. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru pada anak tidak disamakan karena disesuaikan dengan kemampuan yang telah dicapai oleh masing-masing anak, juga disesuaikan dengan tingkat autis anak.
Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai hasil observasi, yaitu rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk anak autis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.